Selamat siang teman-teman wartawan yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang dengan baik sudah mengurus saya di sini. Saya memang betul saya memang ketergantungan. Saya salah. Saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Dan untuk teman-teman media semua di sini dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih make atau masih menyimpan, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan nunggu sampai tertangkap. Lebih baik udah mulai hidup sehat. Selamat pagi teman-teman semua. Yang lain silakan lihat di IG-nya humas.pnj. Kalau sampaikan teman-teman yang ada. Terus yang kedua, tetap suasana masih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saya mengharapkan teman-teman semuanya bisa menerapkan, kita bersama-sama lah menerapkan physical distancing, protokol kesehatan dalam hal ini. Yang tidak pakai masker silakan keluar aja, ya. Terus jaga jarak. Yang terakhir, jangan ada yang foto dari belakang. Oke, terima kasih teman-teman. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Pak Vivi, teman-teman dari Sat Narkoba, rekan-rekan wartawan yang saya cintai. Tadi pagi semuanya ribut, sudah telepon kiri kanan. Sekarang biar supaya lebih jelas dan setelah ini tidak ada lagi nanti yang menanyakan lagi bagaimana sih kronologisnya. Ini akan saya jelaskan semuanya. Memang betul apa yang teman-teman tanyakan. Sejak tanggal 26 sebenarnya, ya, 26 Mei kemarin sekitar pukul 8 sore, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. Dia adalah public figure, ya, public figure, inisialnya adalah DS. Di kediamannya sendiri, itu di daerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, ini adalah awalnya berdasarkan adanya laporan, ya, laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan, ya, penyelidikan bahwa ada seseorang yang sekarang menjadi DPO, ya, kita masih lakukan pengejaran. Inisialnya adalah C, yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja, ya.
Jadi sehari sebelum penangkapan ini sudah kita lakukan pendidikan dan juga mengikuti si tersangka. Nanti pada saat tanggal 26 sekitar pukul 20.00 yang bersangkutan lagi setelah dia mengirimkan barang tersebut kepada tersangka yang sekarang kita tahan, inisialnya DS, disitulah kita lakukan penangkapan. Tetapi salah satu tersangka yang jadi pengedarnya, inisial C sekarang ini melarikan diri, kita lakukan pengejaran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa mengamankan tersangka tersebut, tapi identitas sudah kita ketahui. Ya, tim sementara masih bekerja di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat. Ya, tanpa perlawanan kooperatif, yang bersangkutan menunjukkan barang bukti yang memang sudah dia miliki, dia dapat dari inisial C tersebut. Ini pengakuannya juga. Sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, kita masih mendalami apakah kemungkinan ada lagi pelaku-pelaku lain selain C yang sekarang menjadi DPO. Ini masih didalami oleh tim. Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna, ya, pengguna narkotika jenis ganja tersebut. Memang rutin hampir sekitar 1 bulan ini menggunakan ganja tersebut. Motif yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu, dan juga ada satu yang kendala buat yang si tersangka ini, bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini. Dia diem di rumah saja, sehingga itulah dia manfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. Ya, ini pengakuannya. Tetapi kita masih mendalami apakah masih ada kemungkinan yang lain. Tapi sementara hasil pemeriksaan dari penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, memang yang bersangkutan adalah positif. Ya. Jadi kita sudah lakukan penahanan sudah beberapa hari yang lalu. Pengacaranya juga sudah siap, sudah ada yang mendampingi. Sampai dengan hari ini memang ada pengajuan dari tim pengacara kuasa hukum daripada tersangka ini untuk mengajukan rehabilitasi atau pengajuan asesmen. Ya. Surat pengajuan sudah kita terima. Ya. Silakan saja, itu hak daripada tersangka. Tapi kita masih menunggu nanti hasil dari BNP DKI Jakarta. Kalau memang disetujui itu dilakukan asesmen, BNMK Jakarta Selatan. Saya ulangi, BNK Jakarta Selatan. Kalau memang hasil pengajuan daripada tim kuasa hukumnya maupun keluarganya diajukan rehabilitasi untuk disetujui dilakukan asesmen, kita akan lakukan asesmen terhadap yang bersangkutan. Ya, kita tunggu saja besok, mudah-mudahan 1-2 hari ini ada hasilnya. Tetapi sementara masih kita terus lakukan pemeriksaan, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tambahan. Cukup? Apakah? Oke, silakan, saya mau juga pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanyakan? Ya, betul. Jadi pasal yang dipersangkakan di sini adalah di pasal 114 ayat 1, kemudian subsidi dari pasal 111
Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukumannya paling singkat adalah 5 tahun penjara. Oke, ada lagi silakan. Pak, 16 gram itu beli langsung dari C atau secara berkala dia beli? Pengakuannya dia langsung beli dari si C. 16 gram langsung? Iya, ya, itu pengakuannya. Tetapi memang selama kurun waktu, selama kegiatan karena adanya pandemi COVID-19 ini memang 1 bulan ini rutin dia berkembang. Oke, yang lain? Pak, apakah penangguhan tadi itu jaminan ada keluarga dari istri? Maksudnya? Soal asesmen tadi itu. Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa kuasa hukumnya sudah mengajukan untuk rehabilitasi dilakukan asesmen. Ya, kita masih menunggu karena bukan kewenangan kita, adanya di BNNK Jakarta Selatan nanti. Ya, Badan Narkotika diajukannya ke sana. Nanti dari sana yang akan meneliti ke sini, akan mengecek apakah yang bersangkutan pantas untuk direhabilitasi atau tidak sebagai pengguna. Nanti kalau dari sana sudah mengajukan yang bersangkutan pantas untuk harus dilakukan asesmen, kita ikuti. Oke, yang lain silakan. Bukan, jadi memang dia pengedar, tetapi makanya kita harus mohon doa restunya loh, bagaimana kita bisa lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Identitasnya sudah, apakah memang dia pemasok untuk artis atau bukan, kita juga belum tahu, karena yang bersangkutan belum kita amankan. Tetapi memang dialah yang memasuk kepada saudara DS tersangka ini. Sebut pengakuannya, ya dia beli dari C tersebut. Oke, yang lain silakan. Oke, silakan. Mungkin untuk Bu Kasat, ini kan di Polres Selatan sendiri terakhir udah ada Roy Kiyoshi yang ditangkap, public figure juga. Nah, bagaimana sih pemetaan dari peredaran narkoba di kalangan public figure gitu, khususnya di Jakarta Selatan? Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya mau dia public figure atau tidak. Ya, kita tidak pernah ada pemetaan dia harus public figure, dia pejabat, dia siapa. Semua sama. Ya, semua sama di muka hukum. Kalau memang dia bersalah, dia melakukan, dia pengguna maupun juga pengedar, kita akan tangkap. Sama dengan ini, kita tidak tahu kalau dia itu public figure. Tapi yang kita kejar pertama adalah inisial C-nya ini. Ya, oke, silakan. Oke, silakan. Tadi kan bilang sebulan belakangan ini menggunakan apa? Sebelumnya sudah pernah menggunakan juga atau baru sebulan ini? Kita masih mendalami, ya, masih mendalami yang bersangkutan apakah sebelumnya lama pernah menggunakan atau tidak. Tetapi pengakuan awalnya sekarang ini bahwa memang rutin selama 1 bulan ini, selama dia di rumah saja dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 ini, dia mengakui bahwa memang selama sebulan ini dia rutin. Ada satu kendala buat dia katanya. Dia susah tidur. Itu alasan dia. Alasan tersangka. Tetapi ini masih kita dalami. Apalagi kemungkinan. Nanti kita lakukan pemeriksaan lain lagi nantinya. Oke? Yang lain? Awal perkenalan si J dengan DS ini dari mana Pak? Ini sudah materi ke dalam ininya ya. Ya. Nanti kita akan sampaikan lah kalau sudah. Oke? Silakan. Iya, kita akan lakukan segala prosedur. Jadi kan saya katakan tadi kita positif dengan urin, jelas. Nanti akan ada tahapan lagi yang kita lakukan pengecekan mungkin rambut maupun juga darah nanti kita lakukan pengecekan nantinya. Itu untuk bisa mengetahui sudah berapa lama sih. Kan pengakuannya 1 bulan nih, ya. Tetapi dengan rambut yang kita ini kan nanti kita bisa tahu bahwa dia pemakai sudah lama gitu. Makanya kita masih menunggu, ya. Kita masih jalankan semua ini. Yang lain silakan. Cukup teman-teman? Cukup ya? Hah? Oke, silakan terakhir. Sampai dengan sekarang ini kita tes tidak ada semuanya, cuma yang bersangkutan sendiri, ya, yang bersangkutan sendiri. Kalau istrinya tidak. Oke? Apakah istri beliau mengetahui tentang keterlibatan dalam 1 bulan? Kalau pengakuannya setelah kita lakukan pemeriksaan saksi termasuk istrinya tidak mengetahui sebenarnya, makanya dia diam-diam, dia rapi sekali. Makanya pada saat kita lakukan penangkapan juga atau barang bukti tersebut dia sembunyikan betul-betul, dia yang istrinya pun tidak tahu kalau ada barang bukti tersebut. Ini sementara yang masih kita lakukan. Oke? Cukup? Oke.
Saya ngomong DS itu aturan kode etik yang harus kita lakukan. Oke? Ya? Kamu harus tahu aturan etik jurnalis. Ya, cukup teman-teman ya. Jadi ini yang terakhir himbauan saya mungkin kepada semuanya bahwa memang situasi sekarang ini selama COVID-19 sejak mulai Maret ini secara totalitas kriminal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini sebenarnya menurun, ya, menurun secara klaim total, saya bilang. Tetapi ada beberapa sektor-sektor kejahatan lain, ya, yang memang ada sedikit peningkatan. Contoh paling ini saja narkoba, ya, narkoba salah satunya. Yang kedua adalah penyebaran berita-berita hoax yang ada. Polda Metro Jaya telah menyelidiki sekitar 480 lebih selama COVID-19 ini penyebaran hate speech atau berita-berita bohong. Ya, sudah ada beberapa yang sudah diungkap. Kemudian yang ketiga adalah street crime atau kejahatan jalanan. Seperti kemarin kita ketahui bersama ada banyaknya kejahatan-kejahatan perampokan di beberapa minimarket karena memang perubahan mereka, pencurian dengan pemberatan. Jadi berubah, bukan di rumah lagi dilakukan pencurian karena sekarang ini kan masyarakat banyak yang di rumah. Cari tempat-tempat yang kosong seperti minimarket yang terjadi. Kemudian juga kejahatan jalanan, begal. Tapi Polda Metro Jaya pengungkapannya cukup tinggi. 18 kasus curat minimarket, 16 yang sudah diungkap selama COVID-19 ini. Kemudian juga kejahatan-kejahatan jalanan. Kenapa? Karena memang Polda Metro Jaya membentuk Satgas khusus penanganan untuk kejahatan jalanan dan juga premanisme yang ada. Ini masih berjalan terus. Setiap hari kita lakukan patroli, kita giatkan patroli yang ditingkatkan. Yang masyarakat mengharapkan memang polisi itu ada di mana-mana yang berseragam. Kemudian juga kita patroli dengan skala besar bersama-sama dengan teman-teman TNI. Ya, teman-teman boleh lihat tiap malam kita giat di mapping mana jam-jam yang rawan di kriminal yang tertentu, kemudian disitulah kita plotting hasil mapping dari masing-masing wilayah untuk tim khusus ini yang bergerak. Ya, patroli terus kita lakukan, pencegahan terus kita lakukan. Ini mungkin bisa sampai teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.